Oke, halo semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas singkat aja tentang analisa saham selis ya, yang mau right issue. Jadi kita mau bahas singkat aja di sini, apakah saham ini masih berpotensi atau tidak. Dan saya hanya melihat dari ini, keterbukaan informasi PMHMETD yang disebar di website IDX ya. Teman bisa lihat, dan juga mungkin saya akan bahas secara teknikal maupun bandarmologinya untuk lebih valid lagi memberikan datanya. Jadi sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi ataupun trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing atau teman-teman semuanya. Dan saya sangat sarankan sekali untuk teman-teman jangan full percaya dengan kata-kata saya, karena bisa saja analisa saya salah ya. Jadi teman-teman wajib analisa ulang sebelum menjual ataupun membeli. Oke, langsung aja. Saya melihat dari PDF ini. Jadi di sini saya sudah download sebelumnya. Teman-teman bisa lihat, dan ini adalah data-data yang cukup pentingnya. Selisih ini akan melakukan right issue sebesar 2 miliar saham. Jadi akan membuat saham baru sebesar 50% dari total modal yang ditempatkan. Jadi sebelumnya saham selisih ini sudah mempunyai sebesar 2 miliar saham yang beredar di market, dan mereka akan membuat saham baru melalui right issue ini sebesar 2 miliar market. Jadi setelah right issue, saham yang beredar akan menjadi 4 miliar ya. Kemudian nilai nominal right issue-nya ini 50, HMTD-nya 50. Kemudian hal yang penting lagi adalah recordingnya sampai tanggal 13 April. Jadi teman-teman yang mau ikutan right issue, teman-teman wajib memiliki saham ini setidaknya sampai tanggal 13 April. Jadi teman-teman bisa punya selis R ya, untuk ditebus ataupun diperjualbelikan. Kemudian rasionya ya itu 1:1. Satu saham lama akan memperoleh satu rights. Kemudian satu rights ini bisa teman-teman tebus menjadi satu saham baru. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian harga pelaksanaan belum ada karena masih jauh juga dari recording date ya. Masih sekitar 1 bulan lagi. Jadi mungkin dekat-dekat dari recording date, atau mungkin tanggal sekitar tanggal 9-10 lah, tanggal 9-10 ataupun tanggal 7-8-9-10 mungkin akan muncul harga pelaksanaannya. Nanti teman-teman bisa hitung kira-kira harga teoritisnya berapa. Oke, hal yang penting itu dulu aja. Kemudian ini nggak terlalu penting. Nah ini dia tanggal pentingnya. Tanggal pentingnya yaitu yang cukup penting adalah recording date. Untuk teman-teman yang mau ikutan right issue, teman-teman harus hold sampai 13 April. Jangan diperjualbelikan dulu, jangan dijual dulu, harus di hold dulu ya. Kemudian tanggal 11 April ini adalah cum rate-nya dari pasar reguler. Jadi di tanggal 11 April ini harganya akan turun karena terdilusi dari rights-nya ya. Oke, tanggal pentingnya itu dulu. Oh ini tanggal pentingnya lagi, yaitu adalah periode perdagangan atau pelaksanaan HMETD dari tanggal 17 April sampai dengan tanggal 28 April. Jadi dalam periode ini teman-teman bisa memperjualbelikan rights-nya ataupun bisa menebusnya. Seperti itu. Oke, ini sisanya nggak terlalu penting. Dan yang penting yang selanjutnya adalah yang mau saya bahas dari yang ini, rencana penggunaan dana. Karena saya tipe orang yang ingin tahu kenapa suatu perusahaan ini mau right issue. Kalau misalnya alasannya bagus, saya mungkin mau ikutan, tapi kalau misalnya alasannya tidak bagus, saya tidak akan ikutan. Saya mungkin akan jual sebelum harga sahamnya turun, sebelum terdilusi dari rights, dan saya akan beli lagi setelah harga sahamnya sudah terdilusi ya. Jadi saya tidak akan terjadi terdilusi di portofolio saya. Sebagai contoh, ini sebagai contoh gampang ya. Nih, contohnya waktu itu PBRX. Karena waktu itu PBRX saya kurang suka dengan ini terdilusinya, bukan di sini. Sebentar, saya pause dulu. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, di bagian chart. Saya menggunakan multi aset karena chartnya ini masih belum berubah ya, masih sesuai dengan kejadiannya. Kalau di Stockbit kan sudah berubah nih, PBRX jadi setara. Ini setelah bisa dibilang sudah dibenarkan lah, biar gampang melihat chartnya. Nah, biasanya kalau misalnya right issue-nya kurang bagus, menurut saya alasannya kurang bagus, saya mungkin akan jual duluan sebelum dia cum right, dan saya akan beli lagi setelah cum right. Jadi saya tidak dipaksa untuk menebus rights-nya tersebut. Seperti itu. Oke, balik lagi ke sini, kita bahas mengenai rencana penggunaan dana. Jadi biasanya rights itu dibagi menjadi dua alasan bagi suatu perusahaan kenapa melakukan rights issue.
Yang pertama adalah untuk ekspansi bisnis, dan itu adalah alasannya bagus. Kenapa? Menurut saya logikanya kalau misalnya perusahaan ingin melakukan ekspansi bisnis, berarti perusahaan itu sedang berkembang atau growth. Kemudian kalau misalnya perusahaannya sedang berkembang ataupun growth, maka kedepannya revenue perusahaan mungkin akan lebih tinggi lagi, dan juga secara overall kinerja perusahaan makin akan lebih bagus lagi. Itu adalah alasan bagusnya right issue. Tapi ada juga alasan kedua, yaitu right issue untuk melakukan pembayaran utang. Itu adalah salah satu alasan yang menurut saya kurang bagus. Kenapa? Karena secara logika saja bahwa perusahaan itu tidak bisa memanage labanya atau memanage cash-nya untuk melakukan suatu bisnis yang benar. Sebagai contoh ini adalah Slice. Slice ini melakukan right issue alasannya untuk ini. Selanjutnya digunakan untuk modal kerja perseroan, untuk membeli persediaan bahan baku, bahan jadi, supporting material, upah dan gaji dan lain-lain. Ini adalah beban yang dibayar, atau bisa dibilang secara pendeknya adalah mereka melakukan right issue hanya untuk membayar utang. Jadi menurut saya ini kurang bagus. Rencana Slice ini melakukan right issue. Sebagai contoh, sebelumnya saya melihat PBRX ya, PBRX. Teman-teman bisa lihat di keterbukaan informasi ada ya. PBRX di sini. Teman-teman bisa lihat di sini sebelumnya penyampaian prospektus. Oh gini nih. Keterbukaan informasi terkait aksi korporasi rights ya. Saya download dulu. Oke, ini double download. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di bawah-bawah sini teman-teman bisa cek alasan kenapa mereka melakukan right issue. Nah, ini dia. Right issue-nya itu PBRX sebelumnya melakukan right issue untuk meliputi biaya bahan baku, ini meningkatkan penjualan ya, pengembangan usaha. Kemudian untuk pembelian kain, ini nggak penting, operasional, pembiaya produksi. Kemudian sisanya untuk pembayaran utang meliputi upah tenaga kerja, biaya energi dan lain-lain. Kemudian untuk biaya operasional dan juga marketing. Jadi mereka ini PBRX ini melakukan right issue hanya untuk pembayaran utang, bukan untuk ekspansi bisnis ataupun untuk melakukan perubahan atau growth ya. Jadi menurut saya ini kurang bagus. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, setelah right issue pun PBRX malah cenderung turun ya, cenderung harga tidak kemana-mana karena memang tidak diminati oleh para investor. Investor itu lebih suka untuk right issue, untuk ikut right issue di perusahaan yang sedang growth. Misal kalau misalnya Slice ini melakukan right issue hanya untuk misal akuisisi perusahaan ataupun untuk growth cabang di berbagai tempat, mungkin menjadi menarik. Tapi karena hanya untuk bayar utang, menurut saya ini kurang bagus. Logika sederhananya itu seperti misal teman-teman punya perusahaan, tapi perusahaan itu kekurangan dana, kekurangan laba untuk menutup utangnya. Jadi teman-teman terpaksa menjual sahamnya dalam bentuk right issue untuk membayar utang tersebut. Tentu hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa memanage perusahaannya ya. Jadi bisa dibilang manajemen perusahaannya itu kurang baik dalam melakukan ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan laba. Seperti itu. Jadi right issue-nya Slice ini menurut saya kurang menarik ya. Kurang menarik kalau melihat dari keterbukaan informasi ini. Tapi kita harus melihat lagi dari price action, karena saya juga suka melihat dari analisa teknikal maupun teknologinya juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat secara teknikal. Sebentar, ini masih PBRX. Nah, teman-teman bisa lihat secara teknikal Slice ini masih belum menarik juga ya. Harga sahamnya ada potensi turun terus. Ini sudah membentuk lower low, kemudian turun lagi, membentuk lower low lagi. Hari ini ARB sangat dalam dengan volume cukup besar juga. Tanggal 15 Februari. Teman-teman bisa lihat di sini malah ada distribusi dari AO sebesar 857 juta dan juga dari MG 790 juta, malah dibeli oleh retail. Jadi menurut saya secara hari ini aja menurut saya kurang menarik. Jebol support, kemudian distribusi besar dari bandarnya. Kemudian teman-teman mungkin bertanya, tunggu di mana lagi? Menurut saya nih ya, menurut saya kita gunakan Fibonacci dulu deh. Kita menentukan di mana lowest selanjutnya dari last high ke last low. Kita tarik begini, teman-teman bisa lihat 127,2%-nya disentuh, tapi kemungkinan ada potensi turun lebih dalam lagi. Jadi ada potensi ke harga sini 161,8%, yang kebetulan ini adalah
area demand ya, bisa dibilang ini area demand, ada potensi akan ada pantulan-pantulan di area sini antara 158 sampai dengan harga 142. Dan biasanya saya akan bagi menjadi seperti ini. Cicilan pertama di sini dulu 158, jangan di sini deh. Kita buat area aja. Cicilan pertama di harga antara 154 sampai dengan 158. Cicilan keduanya yaitu di harga sini. Secara teknikal kita bisa tunggu di area bawah sini antara 142 sampai dengan 146 lah di sini. Jadi kita bagi menjadi dua area. Ini support pertama dan ini adalah support terakhir. Kalau misalnya support terakhir dijebol lebih bawah lagi, ada potensi turun lebih dalam lagi, mungkin ke harga 100-an lagi deh, di harga sini 116. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi kalau misalnya kita gunakan weekly chart untuk saham selis. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada kenaikan yang sangat tinggi ya untuk saham selis dari bulan Agustus sampai bulan September. Dan biasanya, dan mungkin ini salah, tapi biasanya kalau saya sering lihat saham-saham seperti ini, sebelum dia naik tinggi ini pasti ada candle perubahan warna. Dari sebelumnya bearish, merah, tiba-tiba ada candle hijau kecil diikuti dengan candle hijau yang luar biasa tinggi. Dan biasanya ya, bisa saja saya salah, high dari candle sebelumnya ini, candle kecilnya ini bisa menjadi area support kuatnya bagi saham yang sedang turun dalam. Jadi bisa jadi ini adalah supportnya. Jadi saya anggap 154 menjadi support kuat, tapi support terkuat lainnya adalah di 142. Jadi bisa dibilang support ini valid lah ya, bisa dibilang. Jadi saya mungkin akan tunggu selis di bawah sini. Kemudian kalau misalnya turun ke bawah saya akan beli lagi. Kemudian kalau mantul saya akan jual. Kalau misalnya turun ke bawah lagi, ke bawah sini lagi, saya akan cut loss dulu karena ada potensi saham ini akan lanjut turun lebih dalam lagi ke bawah. Tapi kemungkinan yang mungkin saya akan yakini, kemungkinan di sini juga udah mantul. Sebagai contoh, ini contoh lainnya ya. Contoh lainnya seperti ini juga. Teman-teman bisa lihat di sini ada base kecil ya, bisa dibilang ada base kecil. Kemudian setelah ada candle perubahan dari sebelumnya merah jadi hijau dan diikuti dengan hijau panjang. Di sini teman-teman bisa lihat bisa menjadi area supportnya sekaligus menutup gap. Teman-teman bisa lihat. Bahkan sebelum sampai sana dia sudah mantul duluan ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi bisa dibilang area support ini bisa menjadi area support yang kuat walaupun tidak disentuh. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau melihat dari sini juga teman-teman bisa lihat dari sini deh. Ini adalah support sebelumnya. Saya pernah menyarankan untuk buy selis. Waktu itu saya menyarankan untuk buy on breakout ya untuk saham selis. Buy on breakout, kalau misalnya breakout menarik tapi ternyata dia masih lanjut turun ke bawah, dan saya sarankan waktu itu buy on weakness-nya di area sini, di area bawah sini. Tapi ternyata dia dijebol ke bawah, jadi kita terpaksa cut loss. Teman-teman di grup terpaksa cut loss, jadi nggak apa-apa. Kita tinggal tunggu lagi di area bawah. Nanti kalau misalnya sudah menarik lagi, saya akan call lagi ya di channel. Dan teman-teman bisa lihat di sini secara teknikal tentu jelek juga. Di sini teman-teman bisa lihat membentuk pola dari bisa dibilang desain di apa sih namanya, segitiga terbalik lah, descending triangle ya, descending triangle. Kemudian kita tarik dari Fibonacci-nya dari high sebelumnya ke low sebelumnya di sini deh. Kita anggap low sebelum di sini karena saya biasa menggunakan body candle-nya. Dan target selanjutnya adalah di 161,8%, dan ini kebetulan di area support yang kita sebelumnya tentukan ya. Jadi menurut saya area 158 sampai dengan area 142 bisa menjadi area support yang cukup kuat bagi saham selis. Kemungkinan harga sahamnya akan dibawa ke situ dulu. Kemudian ada koreksi-koreksi dulu, kemungkinan ada sideways dulu, dan mungkin akan lanjut lagi naik ke atas misalnya bandarnya ingin mengangkat lagi. Tapi setidaknya kita bisa tunggu di area bawah sini. Kita gunakan atau kita manfaatkan pantulan-pantulan rebound dulu. Jadi jangan fokus reward jauh dulu, kita main fokus risk-nya dulu aja. Mungkin bisa seperti ini. Cut loss di bawah 136 karena satu low sebelumnya itu adalah 136. Kemudian target terdekatnya dulu aja di sini. Karena ini bisa menjadi area next resistance sini. Nah, di sini masih lumayan ya, dapat 23% dengan resiko sekitar 8%. 2/8, ini masih sangat menarik kalau misalnya kita tunggu di area bawah.
Atau mungkin mau main lebih cepatnya lagi, tunggu sampai sini dulu aja, 167, karena ini bisa menjadi area resisten juga kalau misalnya turun ke bawah di sini. Oke, seperti itu. Untuk selis saya sarankan tunggu di bawah secara teknikal. Kemudian secara bandarmologi, teman-teman bisa cek di website NeoBDM, teman-teman bisa lihat selis non retailnya terus keluar ya. Jadi bisa dibilang retailnya ini terus masuk, dan biasanya kalau misalnya sahamnya retailnya itu terus masuk, pertanda kurang bagus, berarti saham-sahamnya ini sedang dijual oleh pengendali atau mungkin bandar-bandarnya. Jadi menurut saya untuk selis masih kurang menarik, terus turun dalam, jadi kurang bagus secara bandarmologi, secara teknikal juga kurang bagus. Kita tunggu di area bawahnya aja. Dan secara keterbukaan informasi dari right issue juga kurang menarik ya, dari alasan kenapa mereka mau right issue. Ini PBRX salah, ini selis nih. Dari alasan untuk right issue-nya aja kurang bagus ya di sini. Rencana right issue-nya hanya untuk membayar utang, bukan untuk ekspansi bisnis. Jadi menurut saya kurang menarik. Jadi overall secara kesimpulan, selis ini kurang menarik. Jadi saya sarankan tunggu dulu di area bawah. Kalau misalnya teman-teman masih percaya dengan bisnisnya selis, silakan ikut right issue-nya, silakan tebus juga saham atau rights-nya untuk menjadikan saham baru. Tapi bagi saya belum menarik dulu. Saya mungkin akan mencari saham lain aja yang lebih menarik dibanding saham selis. Oke, seperti itu. Ini videonya udah kepanjangan juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi ya.